Ya, kita bersyukur pada malam hari ini atau sore hari ini kita sudah memasuki bulan Oktober. Kita sudah ada di bulan ke-10 di tahun 2022 ini. Itu artinya kita sudah dipelihara, kita sudah dituntun oleh Tuhan, kita sudah ditolong oleh Tuhan sampai hari ini. Kita sadari semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya, sore hari ini, malam hari ini kita masih membahas buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan hari ini saya kebagian buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Kemurahan ini bukan lawan kata dari kemahalan ya. Kemurahan, kemahalan. Itu harganya, jualannya Agnes kemahalan. Nah, bukan ya. Jadi kemurahan ini bicara adalah buah roh yang kelima. Di mana kita yang pertama kita bisa belajar tentang kasih, kemudian sukacita, kemudian damai sejahtera, kesabaran minggu lalu sama Ko Iyas ya. Kemudian hari ini kita sampai di satu buah roh, kemurahan. Kita sampai di rasa yang kelima, asik ya. Biarlah rasa ini yang hari ini kita mau bahas itu menjadi ciri khas hidup kita sebagai anak-anak yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tahu untuk sebuah pohon sebelum kita masuk lebih jauh tentang kemurahan ini, kita tahu sebuah pohon itu untuk dia berbuah, untuk dia sampai menghasilkan buah tidak terjadi secara instan. Tidak begitu hari ini tanam, besok pagi berbuah ya. Kita sudah belajar di bangku sekolah bagaimana proses-proses tumbuhan atau pohon itu bertumbuh dari benih sampai berbuah. Contoh aja tadi pagi cukup seru itu jualan hasil panen kebun anugerah ya. Sudah memanen buahnya. Itu tidak serta-merta begitu ditanam kemarin berbuah hari ini. Kemungkinan 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. 3 bulan, 2 bulan yang hari ini menghasilkan buahnya. Nah, contoh aja untuk misalkan saya ambil sampel buah apel. Buah apel itu ketika ditanam, saya coba baca membutuhkan waktu sampai berbuah itu 8 sampai 10 tahun. Untuk sampai dia siap berbunga gitu ya, untuk berbuah. Nah, ketika bunga itu tumbuh sampai berbuah itu masih dibutuhkan waktu lagi 4 sampai 5 bulan sampai dia menghasilkan buah untuk siap dimakan buahnya gitu ya. Nah, tentunya demikian juga kehidupan kita, demikian juga tentang buah roh ini gitu ya. Buah roh tidak terjadi secara alami, buah roh tidak kita hasilkan begitu saja dari kehidupan kita, tetapi seperti yang dari awal Rian bahas bahwa buah roh itu terjadi karena proses, terjadi karena Roh Kudus yang sudah menganugerahkan kepada kita sebagai orang-orang percaya yang sudah dianugerahi urapan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kemudian kita harus hidup oleh karena roh. Kalau kita berasal dari manusia roh, kita sudah diurapi oleh roh Tuhan, kita sudah menjadi orang yang percaya, yang dianugerahi Roh Kudus dalam hidup kita seharusnya gitu ya, seharusnya. Sekali lagi, beberapa waktu lalu kita ingat sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, untuk kita bisa menghasilkan buah roh dalam hidup kita, untuk kita bisa melahirkan buah roh dalam hidup kita, itu bukan harus sesuatu yang wajib, mau gak mau harus kita hasilkan, bukan. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang boleh membuat kita mampu untuk boleh menghasilkan buah-buah roh tersebut. Maaf, buah roh ya, bukan buah roh. Ya, buah roh itu hari ini kita belajar tentang kemurahan. Buah roh dihasilkan oleh karena proses kehidupan kita belajar. Saya pun masih terus belajar di dalam hal kemurahan ini.
Tentunya enggak semua gitu ya, dari kita begitu lahir ceprot gitu ya, lahir oek-oek gitu ya, langsung kita bisa belajar memberi misalnya gitu ya. Kita belajar bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu diajarkan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita untuk terus kita boleh melakukan itu. Sesuatu yang harus kita hidupi, sesuatu yang harus kita kerjakan dan itu bentuknya adalah tindakan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita coba baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Di sana berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat yang ke-30, dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi di sini bahwa untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah ditentukan dari semula, kita sudah dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Buah roh dalam kehidupan kita harus kita hidupi, kita nyatakan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi serupa dengan Allah. Kita dipanggil untuk menjadi serupa. Kita selalu rindukan untuk saya menjadi serupa dengan Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi serupa dengan Allah? Sini katakan kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih dan kita juga akan dimuliakan oleh Allah gitu ya. Nah, di sini kita belajar bahwa setiap orang dilihat dari buahnya. Kalau orang katakan misalkan Siska orangnya baik. Dari mana kita bisa lihat dia baik? Dari hanya sekedar menyapa halo, selamat pagi, shalom, happy Sunday. Enggak gitu ya. Tetapi adalah dari buah-buah yang dihasilkan. Buah roh yang dihasilkan, rasa yang dihasilkan dalam setiap kehidupannya sehari-hari gitu ya. Dalam tindakan nyata, oh pernah menolong saya gitu ya. Itu sesuatu yang kita tahu bahwa setiap orang dilihat dari buahnya. Setiap orang dilihat dari tindakan hidupnya untuk bisa menghasilkan buah-buah roh, untuk kita percaya bahwa di sini kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih untuk menjadi serupa dengan Allah. Di sini artinya kalau kita bisa belajar lebih dalam, kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak berjuang untuk menghasilkan buah roh itu secara sendirian. Tetapi Roh Kuduslah yang memampukan kita, Roh Kuduslah yang menguatkan kita, Roh Kuduslah yang menyertai kita untuk kita bisa melakukan dan menyatakan Roh Kudus itu untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Supaya kita menghasilkan buah roh. Tentunya gitu ya, apakah seseorang yang belum percaya Tuhan, belum mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan dan dimerdekakan oleh Tuhan bisa menghasilkan buah roh ini? Roh Kudus katakan bahwa orang yang sebelum percaya dia akan menghasilkan perbuatan daging. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah ada di dalam Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir sore hari ini adalah orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Atau mungkin ada yang belum dibaptis, yang dikuburkan dari kehidupan kita yang lama. Setelah mendengar firman Tuhan yang 1 bulan ini, kita bisa mengambil keputusan untuk supaya kita bisa percaya kepada Tuhan, kita mengambil keputusan untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus supaya hidup kita ini menghasilkan buah roh. Dan rasa-rasa dari buah roh itu bisa kita lahirkan menghidupi kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Kemudian kalau kita bisa belajar lebih lanjut sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan buah roh kemurahan? Yang dimaksud Paulus di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 di rasa yang kelima ini. Kalau kita belajar dari
firman Tuhan dikatakan di sana, kemurahan itu dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani berasal dari kata Krestotes. Krestotes ini memiliki arti kebaikan, yaitu yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebaikan hati dan juga kebaikan tindakan. Tidak hanya sekedar saya baik di dalam mungkin perilaku saya, di dalam gaya saya, di dalam mungkin saya menjadi ramah, tapi lebih kepada hidup kita bertindak gitu ya. Ini adalah sebuah tindakan nyata. Kemudian yang kedua, penuh dengan belas kasihan. Kita tadi pagi mendengar firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya. Nah, ini juga seharusnya yang menjadi bagian kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan belas kasihan. Kemudian ketulusan, di sini Paulus mengajarkan untuk kita bermurah hati, untuk kita melakukan kebaikan, untuk kita bertindak dalam kebaikan itu tidak mengharapkan imbalan. Kita tidak pamrih, tetapi ada ketulusan di sana. Ada ketulusan untuk kita bisa melakukan bagian dari kemurahan ini untuk kita bisa bertindak di dalam kebaikan. Kalau saya boleh menyimpulkan secara simpel saja, kemurahan atau Krestotes ini adalah kebaikan hati yang terpancar melalui tindakan nyata kepada sesama atau orang lain sebagai ekspresi daripada buah roh. Tentunya dalam konteks buah roh, kebaikan ini adalah untuk orang-orang percaya yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, yang sudah mengalami keselamatan Kristus yang terlihat buahnya dalam tindakan nyata kita gitu ya. Nah, kebaikan hati yang terpancar melalui tindakan ini adalah nggak bisa kita lakukan begitu saja, rasanya susah gitu ya. Tapi harus disertai kita dulu yang harus mengalami kebaikan Tuhan. Kita dulu yang harus mengalami hal-hal yang dari Tuhan, baru kita bisa mengekspresikan kebaikan itu untuk kita bisa bertindak. Nah, kemurahan atau Krestotes ini seharusnya menjadi ciri khas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima anugerah keselamatan itu di dalam hidup kita. Kalau menjadi ciri khas itu harusnya sudah sudah gaya hidup kita gitu ya, nggak perlu disuruh, nggak perlu dipaksa, kita sudah harusnya melakukan itu dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mengerjakan kemurahan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya untuk kita memiliki hati yang dipenuhi dengan kemurahan ini, kita perlu gitu ya belajar. Kita bingung nih apa sih gitu ya yang harus kita lakukan Kak gitu ya. Untuk saya bisa belajar tentang kemurahan. Saya mah orangnya cuek, saya mah malu kalau mau ngasih orang, mungkin orang lain akan tersinggung. Pada dasarnya teman-teman gitu ya, kalau kita melakukan sekecil apapun gitu yang kita bisa kerjakan untuk orang lain. Asalkan tadi kita dipenuhi dengan belas kasihan, kita dipenuhi dengan ketulusan, ada kebaikan yang lahir dalam hati kita, itu akan menggugah orang itu seberapapun gitu ya. Itu akan membawa kita untuk bisa melihat orang lain juga boleh mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan. Kemurahan ini seringkali dipakai oleh Tuhan sebetulnya untuk orang itu percaya kepada Tuhan. Nanti kita belajar lebih jauh bagaimana supaya kita bisa mengaplikasikan, kita bisa bertindak gitu ya. Contoh-contoh daripada tindakan nyata untuk kemurahan ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu hal yang muluk-muluk gitu ya, yang nggak bisa kita kerjakan. Yang saya coba nanti bahas, yang coba saya gali,
Mungkin banyak di dalam Alkitab hal-hal atau tindakan nyata yang kita bisa kerjakan, kita bisa lakukan untuk kita boleh menunjukkan kemurahan, untuk kita bisa menunjukkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk kita bisa menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Natur kita secara alami itu nggak bisa gitu ya kita ngerjain itu. Terlalu sulit, mungkin terlalu berat. Tapi ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, Roh Kuduslah yang akan membawa kita memiliki perasaan, kita memiliki hati, kita memiliki satu hati untuk kita menjadi serupa, untuk menjadi serupa dengan Kristus, menjadi seperti Tuhan. Tuhan begitu murah hati kepada kehidupan kita. Kita bisa lihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bermurah hati, dia tidak akan pergi kepada salib itu. Dia tidak akan pergi melangkah ke salib itu. Tapi karena kemurahan hati Allah, karena kemurahan hati Tuhan Yesus, dia melangkah kepada kayu salib itu untuk berkorban, untuk memberikan anugerah itu. Betapa besarnya anugerah yang sudah kita terima. Dan sudah seharusnya kita sebagai anak-anak yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus bisa menghasilkan buah roh itu di dalam hidup kita. Tentunya dalam konteks saat ini adalah kemurahan. Nah, saya akan sedikitnya di dalam Alkitab itu ada 4 tindakan nyata. Gak usah banyak ya, 4 aja udah ngantuk nanti ya. Keempatnya udah gak tenang tuh duduk gitu ya. Cukup 4 saja saya bahas dan dengan cepat saja. Kemudian saya sebut di sini untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, tindakan nyata kita yang menunjuk kepada kemurahan atau Kristotes ini, saya sebut dengan tindakan 4M. Bukan memakai masker, mencuci tangan, tetapi ya kita lihat. Yang pertama adalah M yang pertama, menolong sesama. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, jika karunia itu menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, ini saya tandain merah tentang kemurahan. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dalam hal menolong sesama, kita harus, kata firman Tuhan, melakukannya dengan sukacita. Gimana Kak bisa sukacita? Saya terpaksa kok nolongnya. Nah, tadi saya bilang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ciri khas kita adalah melakukan hal itu dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus, karena Tuhan Roh Kudus sudah lebih dulu melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Sudah mengerjakan banyak sukacita dalam kehidupan kita. Ingat enggak ketika kita lahir baru? Ada sukacita kan? Ada sukacita yang enggak bisa disampaikan, yang enggak bisa diomongin lah Kak. Pokoknya sukacita, damai sejahtera gitu ya. Pokoknya gitulah gitu ya, enggak bisa diomongin rasanya. Nah, ini yang bisa mendorong kita untuk kita bisa melakukan dengan orang lain pun harus dipenuhi dengan sukacita. Nah, Tuhan memakai orang percaya itu untuk memiliki buah roh kemurahan itu dengan caranya masing-masing. Ya, saya bukan tipe orang yang bisa banyak berdebat dengan orang lain untuk membawa orang itu bisa percaya kepada Tuhan. Kalau mulai sudah menjengkelkan, ya, kesabarannya sudah enggak bisa dikuasai gitu ya. Nanti jatuhnya enggak menjadi berkat, jatuhnya tidak menolong, tetapi justru akan ribut mungkin ya. Saya bukan tipe orang yang suka sih diskusi, tapi kalau di titik sudah berdebat enggak bisa gitu ya. Tapi yang saya selalu ingin lakukan ketika saya
menginjili orang lain, ketika membawa untuk orang lain bisa percaya, untuk melihat orang lain itu yang dikatakan Tuhan baik, yang dikatakan Tuhan itu pemurah, dari mana gitu. Adalah dengan tindakan nyata untuk menolong mereka. Itu yang saya lakukan gitu ya. Entah apapun itu gitu ya. Baik mungkin bisa membantu secara uang, bisa membantu secara tindakan kecil-kecil gitu ya. Dulu saya waktu di Jogja gitu ya, ada satu teman saya, ya anak ini memang teman ini tuh karena dia susah untuk percaya sama Tuhan gitu ya. Mau berdebat seperti apapun, yang saya lihat susah untuk percaya sama Tuhan karena tidak masuk kepada akal logikanya gitu. Dari mana? Gampang sekali percaya sama Tuhan, cuman percaya dibaptis, kemudian saya masuk surga. Itu enggak masuk dalam akalnya gitu ya. Sampai di titik ya saya pikir orang ini enggak bisa dimenangkan dengan berdebat, dengan asal usul kenapa kita bisa percaya, kenapa Tuhan Yesus, kenapa Tritunggal, apalagi ya sudah bahas ke sana, susah gitu ya. Kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang cukup memadai untuk kita bisa menyampaikannya. Tetapi saya lebih memilih untuk bisa bertindak menolong dia ketika mungkin waktu kuliah, waktu banyak tugas-tugas, bantu dia, nolong dia dalam hal-hal mungkin juga sama-sama kekurangan, namanya juga anak kos ya, kuliah gitu kan. Kiriman terbatas, tapi belajar berbagi gitu ya. Belajar untuk ngasih ketika dia kirimannya terlambat, ya udah pakai aja dulu. Ini loh gitu ya. Nah, pada akhirnya hal-hal seperti itulah yang pada ujungnya bisa membawa teman saya ini percaya kepada Tuhan. Oh iya benar, ternyata Tuhan yang dikatakan kepada saya Tuhan Yesus itu baik, benar karena nyata dalam orang ini gitu ya. Sehingga cerita teman saya itu mengambil keputusan untuk percaya sama Tuhan. Nah ini adalah kelebihan daripada kemurahan. Kita tidak perlu banyak bicara tapi bertindak. Sekecil apapun yang bisa kita kerjakan, lakukan itu untuk sesama kita. Kita bisa belajar dari Daud yang kaya, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi di dalam Mazmur 90 ayat 7, di sana Daud memohon kepada Tuhan. Luar biasa ketika saya baca ini ya. Daud itu begitu kaya, Daud itu begitu diberkati. Tapi satu permohonan dia di dalam Mazmur 90 ayat 7, mungkin nanti bisa baca di rumah. Di sana seorang Daud berdoa, memohon kerinduan kepada Tuhan gitu ya. Meminta kepada Tuhan, apa doanya? Apa permohonan Daud kepada Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 7 ini? Ia rindu memohon kepada Allah agar menguatkannya dan banyak berbuat kebaikan dan kebajikan untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Ini adalah satu doa yang powerful, satu doa yang sangat jarang dimiliki orang yang kaya. Mungkin crazy rich sekarang gitu ya. Kalau doanya Tuhan buatlah saya lebih kaya dan lebih kaya lagi. Buatlah saya untuk saya bisa berhasil dan berhasil lagi. Jarang yang berdoa ketika kita diberkati Tuhan, ketika banyak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan pakai saya untuk memberkati orang lain. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa perkara memberi gitu ya, untuk menolong sesama bukan perkara kaya, bukan perkara miskin, bukan kaya punya atau tidak punya, tetapi adalah perkara hati. Adalah sikap hati kita yang menentukan kita untuk kita bisa melakukan tindakan nyata menolong sesama. Tapi hati kita, sekecil apapun kita, yang kita bisa kerjakan untuk kita bisa menolong orang lain. Mungkin tetanggamu, mungkin teman kerjamu, mungkin teman kuliahmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka? Lakukanlah. Karena itu seharusnya udah menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus. Yaitu kita bisa menolong sesama kita. Kemudian ya, yang pertama menolong sesama,
Kemudian 4M, M yang kedua adalah mendukung pekerjaan Tuhan. Ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-15, Rasul Paulus berkata, "Aku suka mengorbankan milikku bahkan jiwaku untuk jiwa-jiwa." Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa menurut Rasul Paulus, inilah ukuran pelayanan yang benar menurut Paulus, di mana Paulus ini ya, dia lakukan adalah dikatakan, "Karena itu aku mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi?" Tanda tanya. Intinya bahwa ketika Paulus melakukan dan berkorban bagi jiwa-jiwa, dia terlalu yakin bahwa Tuhan akan mengasihinya lebih. Tuhan akan memberikannya lebih daripada apa yang dia pikirkan. Nah, di dalam hal ini kita bisa melihat satu hal yang kita belajar dari Paulus. Dia tidak pernah meminta imbalan dari apa yang dia kerjakan untuk bisa membantu jiwa-jiwa, untuk dia bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Lalu kita sebagai jemaat ya di Malair ini gitu ya, untuk kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Banyak gitu ya. Mungkin tenaga, mungkin waktu kita, mungkin kita sudah melayani gitu ya. Di dalam hal kemurahan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan, mungkin kita juga sering kali gitu ya pelayanan-pelayanan. Mungkin kita harus menggantikan orang lain, kita harus punya waktu lebih untuk kita bisa menolong teman yang lagi mungkin akan pelayanan tapi dalam kendala gitu ya, sakit ataupun apapun itu. Tapi kita bisa saling menolong untuk pekerjaan Tuhan bisa berlangsung dengan baik. Untuk pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan di gereja ini. Kita akan lakukan itu dengan sukacita, dengan satu pemahaman bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah seharusnya untuk kita bisa kerjakan. Enggak ada lagi ngedumel, saya lagi. Ya, ingat bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Pelayanan itu adalah kesempatan. Jadi ketika kita mungkin secara fisik, tenaga kita, secara waktu kita harus kejar-kejaran untuk kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, Tuhan akan melihat itu dan memperhatikan itu. Terlebih untuk kita bisa memberi, mungkin di sini lebih ditegaskan di dalam hal materi gitu ya. Saya mau bilang bahwa sekecil apapun, seberapapun yang kita dapat, kita bisa memberi buat Tuhan. Gak ada ceritanya, gak ada saya gak pernah dengar tuh gitu ya ketika orang memberi untuk pekerjaan Tuhan lalu dia berkekurangan. Ya, saya sendiri pribadi, saya bisa merasakan bagaimana ketika saya memberi, ketika saya menolong gitu ya. Ketika saya membantu pekerjaan Tuhan, saya sampai hari boleh merasakan gak pernah kekurangan gitu ya. Gak pernah, bukan satu kesombongan tapi gak pernah gitu loh sehari mau makan apa ya besok, uangnya ada atau enggak. Gak mikirin itu gitu ya. Tapi kita bisa dikasih hati untuk mikirin orang lain gitu loh. Ada orang lain di sana yang mau makan besok juga enggak tahu gitu ya. Saya suka kalau melihat penderitaan orang lain, melihat orang lain enggak makan gitu ya. Tapi kita bisa makan enak tuh rasanya kayak ya kalau Mas Dwi mungkin cerita enggak bisa nelen gitu loh. Di sebelah kita enggak bisa makan. Tapi saya bisa makan enak. Itu perlu kita renungkan dalam hidup kita. Saya percaya bahwa setiap kita boleh melakukan ini gitu ya, mendukung pekerjaan Tuhan. Saya mau coba satu supaya kita ngerti gitu ya. Dalam hal memberi itu seperti apa sih sebenarnya kalau kita mau bertindak mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Saya memberikan satu ilustrasi mungkin karena Agnes yang ada di depan saya. Boleh Nes? Itu di per bag saya ada
kotak Nas, coba dibawa ke sini. Tenang Nas, nggak akan ditanya ayat Alkitab atau tokoh Alkitab. Ya, nah ini ada satu kotak isinya ya, karena dia berulang tahun kemarin ya. Saya coba mau memberi kado sama dia. Coba Nas, saya minta dulu Nas. Ya, ini adalah sebuah barang yang isinya makanan sih gitu ya. Nah ini saya coba, saya mau memberi hadiah sama Agnes nih. Dia ulang tahun kemarin, saya mau ngasih satu berkat. Ya jangan dilihat isinya ya Nes, tapi lihatlah kemurahan hati saya. Tapi lihatlah betapa saya mengasihi kamu gitu ya. Ini saya kasih ke kamu Nes. Ya, setelah saya kasih itu jangan dulu turun. Masih ada perintah Tuhan. Ya, tolong Nes, boleh saya minta satu Nes? Udah ngasih tapi ngasih lagi, minta lagi gitu ya. Satu aja Nes, minta Nes. Dalam hati udah ngasih tapi minta lagi ya Kak Titi ini. Ya buka aja Nes, nggak usah ragu-ragu. Iya, dapat saya dari Agnes saya. Senang banget hati saya ya, dapat diberi sama Agnes. Padahal saya yang ngasih ya. Saya minta, lalu saya pun merasa sukacita, saya bahagia loh dapat satu. Padahal tadi saya di situ isinya berapa Nes? 10 ya, saya ngasih 10. Tapi ketika saya minta satu ini saya ngerasa bahagia, saya sukacita loh Nes. Ya, kamu ingin merasakan sukacita enggak Nes? Coba bagikan Nes ke semua yang ada di sini, semuanya sampai habis Nes. Siapa aja yang mau kamu bagi Nes? Ya, lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah dengan hati yang gembira ya Nes. Dalam hati, si Kak Titi mengerjain aja udah ngasih, suruh ngasih lagi ya. Ya, lakukanlah terus. Ya, sampai habis. Ya, luar biasa ya. Udah itu kembali lagi ke sini Nes. Ya, tugasmu belum selesai. Iya, habis ya Nes isi di dalam kotak itu. Hati saya sedih, ngelihat dia nggak kebagian. Tapi hati saya sukacita. Teman-teman sukacita nggak menerima tadi? Atau yang melihatnya sukacita nggak ketika Agnes berbagi? Sukacita, gembira, nggak ada yang ketika ngelihat orang lain memberi bersedih gitu ya. Apa sih itu gitu ya? Enggak, sukacita. Nih karena saya kasihan sama kamu Nas, jadi kamu saya kasih lagi untuk beri lagi lebih dari itu Nas. Ya, oke belilah 5 bungkus atau 10 kotak. Ya nggak apa-apa itu bawa aja untuk kamu. Ya. Itulah ya gambaran bagaimana ilustrasi untuk supaya kita bisa bertindak mendukung pekerjaan Tuhan. Ketika kita diberi sama Tuhan, Tuhan perintahkan untuk kamu bisa memberi lagi, lakukan dengan sukacita dan Tuhan gak akan menahan itu dan kamu gak diberkati lagi. Tuhan akan berkati lebih lagi. Untuk kamu mungkin tadi 1 saya kasih Agnes dengan tadi uang 100.000 bisa beli 4 lah gitu ya. Jadi itulah prinsip di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian tindakan 4M yang ketiga untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, aplikasikan dalam kehidupan kita, tindakan-tindakan yang menunjuk kepada kemurahan atau Kristotes itu dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi menolong sesama, yang kemudian yang kedua mendukung pekerjaan Tuhan, yang ketiga mengampuni. Iya. Mengampuni ini satu kata yang pendek, satu kata yang sederhana, tetapi ini adalah satu hal yang sulit untuk kita lakukan. Dan di beberapa khotbah Kak Dwi yang beberapa waktu lalu pernah disinggung bahwa orang yang berpotensi untuk menyakiti kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Semakin kita dekat, semakin potensi untuk mengecewakan kita, semakin potensi untuk menyakiti kita itu semakin besar. Kalau belum tersakiti, ya tunggu ada waktunya, bukan ya. Maksudnya yang saya rasakan semakin saya dekat sama seorang, semakin tahu kelemahannya, semakin tahu kekurangannya, ya di sanalah kita dibentuk. Pada akhirnya aplikasi tentang mengampuni ini tuh
Ya kita bisa aplikasikan kalau kita sudah, atau enggak harus juga ya. Tapi setiap orang yang di sini pasti pernah ngalamin disakiti. Ya, entah itu sama mantan pacar, entah itu sama teman yang mungkin menjadi incarannya, gebetannya gitu ya. Atau mungkin teman terdekat kita waktu sekolah, waktu kuliah gitu ya. Atau di tempat kita bekerja gitu ya. Atau tempat rekan kita pelayanan pernah menyakiti kita. Nah disinilah aplikasi ini bisa kita lakukan, baru bisa kita kerjakan gitu. Nah, di dalam Kolose 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan di sana, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah dan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, kenapa kita harus bertindak mengampuni sekalipun ini sulit. Tetapi kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah seharusnya bisa mengampuni orang lain. Bisa mengampuni orang-orang yang mungkin melukai hati kita, menyakiti hati kita. Karena sesungguhnya kita pun berasal dari orang yang seharusnya tidak layak untuk diampuni. Tapi Tuhan begitu berkemurahan atas hidup kita. Kita sudah diampuni terlebih dahulu, bahkan kita dibangkitkan yang dulu kita mati oleh karena pelanggaran kita dan saat ini kita sudah diampuni dari pelanggaran-pelanggaran itu dan kita dimerdekakan, kita boleh menghasilkan buah roh itu di dalam hidup kita. Nah, di dalam kemurahan Kristotes ini menjelaskan bahwa kita dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa bilang, saya enggak sanggup, saya enggak mampu untuk saya mengampuni, terlalu sakit Kak. Terlalu sakit Kak gitu ya. Susah untuk saya mengampuni. Yang kita bisa ingat bahwa jangan pakai kekuatan sendiri. Libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan, minta kepada Tuhan untuk membantu kita bisa mengambil tindakan mengampuni. Kalau kita lakukan dengan kekuatan kita nggak bisa. Itu tadi buah roh itu tidak lahir secara alami. Tapi Roh Kudus lah, roh lah yang memampukan kita untuk bisa mengerjakan itu. Untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita. Maka kita pun akan dimampukan untuk mengampuni sesama kita dengan hati yang tulus. Ya, kita sudah menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan. Dan seharusnya kita juga sudah bisa bertindak mengampuni. Coba kita renungkan, kita ingat sampai hari ini mungkin kita masih merasa terlukai. Ada orang-orang yang masih menyakiti hati kita entah di masa lalu atau mungkin saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang membuat kita pahit hati, ambil tindakan untuk kita bisa mengampuninya. Karena sesungguhnya kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan itu dan kita akan lahirkan pengampunan itu juga untuk orang lain. Ketika saya melihat hal-hal seperti ini untuk kita bisa mengampuni gitu ya, saya kadang berpikir gitu ya, kadang kan kalau orang udah terlalu nyakitin hati kita mikir, aduh ngelihat jangankan ketemu orangnya gitu ya, melihat kayak ujung pundaknya pun udah rasanya tuh gitu ya, malas ngelihatnya. Jangan sampai kita seperti itu ya, Tuhan aja belum tentu seperti itu. Jadi kita belajar untuk kita punya kemurahan, untuk kita bisa mengampuni di dalam kehidupan kita. Mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, sebesar apapun itu. Bahwa kita pun terlebih besar di hadapan Tuhan, kesalahan kita, pelanggaran kita, tetapi Tuhan mengampuni kita. Kalau kita bisa ada duduk saat ini, kita belajar firman Tuhan, kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, itu karena Tuhan sudah terlebih dulu
mengampuni kehidupan kita. Kemudian tindakan M yang keempat adalah membawa orang lain kepada pertobatan. Nah, di dalam Roma 2 ayat yang keempat, di sana dikatakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan Yesus melakukan kemurahan itu dalam hidup kita terbukti. Dia pergi kepada salib itu. Dia pergi kepada salib itu untuk bisa mengampuni kita, untuk bisa memberikan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pada hari ini, kita sampai saat ini, kita bisa ada di titik kita sudah bertobat. Ada dalam pertobatan kita, coba kita ingat. Apakah kita yang mungkin dari saya yang dari lahir sudah Kristen pun saya belum bertobat dari sejak saya kecil. Tapi ketika saya mengerti kebaikan Tuhan, ketika saya mengerti siapa Tuhan dalam hidup saya, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya, pengorbanannya di kayu salib. Disitulah saya mengambil keputusan untuk saya bertobat, untuk saya percaya kepada Tuhan. Nah, di sini menganggap sepi gitu ya, saya warnain merah. Maksudnya di sini adalah jangan sampai kita meremehkan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mengingatkan supaya kita jangan meremehkan kemurahan hati Allah yang menuntun kita kepada pertobatan, kepada kondisi sampai hari ini kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, kita boleh merasakan begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita boleh menyadari bahwa kemurahan Tuhan atas hidup kita boleh membangkitkan kita, boleh mendorong kita untuk kita bisa membawa pertobatan kepada orang lain. Ya, kita bisa ditaruh kerinduan oleh Tuhan untuk kita bisa memenangkan orang lain. Ketika kita sudah menerima kemurahan itu yang begitu luar biasa, kesabarannya, kelapangan hati Allah, apapun kesalahan kita, apapun yang pernah kita lakukan bahwa Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Dan itu kita juga enggak egois dengan apa yang sudah kita terima. Jangan sampai kita menganggap sepi, jangan sampai kita meremehkan kemurahan yang sudah Tuhan berikan. Tapi kerjakanlah itu menjadi satu tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita juga boleh membawa orang lain ke dalam pertobatan. Mungkin saat ini kita rindu ada orang-orang yang belum dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan, mereka belum percaya kepada Tuhan. Ini adalah satu dorongan di dalam buah roh, di dalam rasa yang kelima ini, di dalam kemurahan ini, kita boleh bertindak membawa orang lain kepada pertobatan. Kalau itu lahir dari hati kita, kalau itu menjadi ciri khas kehidupan kita, saya percaya enggak ada yang susah. Enggak ada yang terlalu sulit untuk kita bisa kerjakan. Enggak ada yang terlalu berat untuk kita bisa lakukan hal-hal yang kecil, sekecil apapun yang bisa kamu kerjakan. Yang bisa kita lakukan untuk membawa pertobatan kepada orang lain. Mungkin saya tutup di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Maksudnya kita bisa membawa orang lain, kita bisa bersaksi, kita bisa bercerita, kita bisa sharing dengan orang lain yang belum dimenangkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita bisa lakukan tadi menolong sesama, kemudian kita bisa membantu pekerjaan Tuhan, kemudian mengampuni, yang terakhir adalah membawa orang lain kepada pertobatan. Ya, inilah seharusnya kita sebagai orang percaya, kita yang sudah menerima Kristus, mari kita bersandar kepada Allah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kita minta kepada Tuhan untuk kita bisa mengekspresikan buah roh kemurahan itu di dalam kehidupan kita. Kita bisa
menghasilkan buah roh itu di dalam kehidupan kita. Yuk, bukan lagi waktunya kita selfish, bukan lagi waktunya kita memperbesar kapasitas sendiri, mengenakan diri sendiri. Tapi ingat tadi ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain. Agnes tadi menjadi saluran berkat Tuhan untuk bisa memberkati orang lain. Dan saya percaya ketika kita mau memberi dengan sukacita, orang lain pun merasa sukacita. Tuhan Yesus juga merasa disenangkan, happy gitu loh ya. Dengan apa yang kita kerjakan, kemurahan-kemurahan itu di dalam kehidupan kita. Jadi saya tutup sampai di sini. Firman Tuhan sore hari ini saya percaya. Mari kita sama-sama untuk bisa kerjakan 4 tindakan buah roh di kemurahan ini untuk kita bisa semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kita menjadi seperti pujian tadi, serupa dengan Tuhan. Kita menjadi seperti Tuhan. Seperti Tuhan itu bukan ujuk-ujuk celing gitu ya, jadi seperti Tuhan enggak. Bukan letterlek seperti itu, tetapi melalui hal-hal buah roh yang kita hasilkan lah. Di situ kita bisa menjadi menyerupai, bertindak seperti Tuhan. Karena semasa Tuhan Yesus ada di bumi ini, dia begitu banyak melakukan perbuatan-perbuatan nyata gitu ya. Dia banyak mengerjakan mujizat-mujizat, memenangkan orang lain. Tuhan Yesus begitu melihat orang yang kesusahan, hatinya terlalu penuh dengan belas kasihan. Begitupun seharusnya kehidupan kita. Dan tindakan kemurahan ini boleh kita terus kerjakan. Hal kecil apapun yang gerakan yang dilakukan oleh RAN ya, G1000 itu tindakan kecil yang kita bisa kerjakan untuk kita bisa memberkati orang lain, untuk kita menolong orang lain, untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan, dan untuk kita bisa membawa orang lain juga kepada pertobatan. Mungkin hanya canceling 1 hari 1000. Kalau itu semakin banyak, untuk bisa membantu orang lain akan melihat tindakan itu dan menjadi percaya kepada Tuhan. Mari ini saja firman Tuhan yang saya sampaikan, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk sore malam hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Bapak. Tapi kami tahu Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk mendorong kami, untuk kami bekerja, melakukan buah roh kemurahan itu di dalam hidup kami. Biarkan kami tidak hidup egois Tuhan. Biarkan kami boleh melakukan tindakan-tindakan kemurahan itu dalam hati kami Tuhan. Kami boleh melakukan, mengerjakan untuk menolong sesama. Kami boleh membantu pekerjaan Tuhan yang ada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Mungkin lewat tenaga kami, lewat waktu kami, lewat materi yang kami punya Tuhan, tidak tergantung besar atau kecil, tapi bagaimana hati kami boleh memberi dengan ketulusan, boleh memberi dengan kelemah lembutan, ketaatan kami Tuhan untuk mengerjakan itu. Kami juga boleh Tuhan melakukan, membawa orang lain juga percaya kepada Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan hari ini lebih baik lagi untuk hari esok Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami terlalu lemah untuk kami boleh Tuhan mengerjakannya. Tapi Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk menguatkan kami. Untuk semakin hari Tuhan, buah roh itu Tuhan nyata di dalam diri kami. Tindakan-tindakan nyata itu boleh terlihat oleh orang lain. Dan kami boleh memberkati banyak jiwa Tuhan. Itu menjadi ciri khas kami setiap anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah kami menyerahkan Tuhan hidup kami, hati kami, untuk Engkau proses setelah kami mendengarkan firman-Mu. Kami tidak hanya cakap mendengar Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mengerjakannya, untuk bertindak sekecil apapun, mungkin seremeh apapun yang bisa kami lakukan Tuhan. Itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.